Anda cerdas dan hebat. Hari ini kita akan belajar di kelas 3 pada tema 6 subtema 3 mata pelajaran PPKN. Sudah pada semangat semua belajarnya? Yuk kita mulai belajar ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban menjaga ketersediaan energi. Nah, seperti kita ketahui bahwa energi itu ada yang bisa habis ya, ada yang dapat habis. Nah, bila terus-menerus digunakan, maka perlahan-lahan akan berkurang dan habis. Maka dari itu, kita harus beralih menggunakan energi alternatif. Kita harus menjaga ketersediaan energi yang ada. Nah, berikut ada beberapa kewajiban dalam menjaga ketersediaan energi. Yang pertama, kita harus menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan. Ingat ya, sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Berikutnya, kita harus menjaga dan melestarikan sumber energi. Nah, banyak ya berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan dan menjaga sumber energi kita. Contohnya adalah merawat dan memelihara tanam-tanaman. Nah, ini dilakukan supaya tanaman di lingkungan kita menjadi subur dan akhirnya lingkungan kita menjadi hijau. Berikutnya, kewajiban yang harus kita lakukan adalah menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Nah, kita bisa menggunakan angin, energi matahari, kemudian energi biogas, dan energi alternatif lainnya supaya kita tidak mengurangi ketersediaan energi yang ada di bumi kita. Nah, yang terakhir adalah memperbaharui sumber energi. Jadi, selain kita menggunakan energi alternatif yang ada, kita juga harus berusaha membaharui sumber energi yang ada. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita untuk menjaga ketersediaan energi, kita juga memiliki hak untuk memanfaatkan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, kita berhak menggunakan energi. Nah, yang kedua, memperoleh alternatif energi. Kita tidak dibatasi ya adik-adik untuk mendapatkan energi angin, apalagi energi matahari. Kita tidak dibeda-bedakan, tapi kita berhak untuk mendapatkannya. Selanjutnya, kita berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat menggunakan energi seperti energi listrik. Nah, kita mendapatkan itu semua ya adik-adik, berarti kita telah memperoleh hak kita dalam memanfaatkan energi. Selanjutnya kita akan belajar tentang kewajiban menjaga kelestarian energi alternatif. Nah, walaupun energi alternatif ini dapat menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui, namun kita juga tetap harus menjaga kelestariannya. Kenapa? Karena kita akan menggunakan energi alternatif ini dalam jangka waktu yang panjang. Nah, supaya tidak cepat habis, kita harus menjaga kelestariannya. Contohnya, penggunaan air dengan bijak. Nah, bila kita tidak menggunakan air dengan bijak, kemudian airnya menjadi kotor, tidak kita lestarikan kebersihannya, maka kita tidak akan bisa menggunakan air tersebut dengan maksimal. Pasti kita hanya menggunakan air untuk kegiatan-kegiatan tertentu saja. Tidak bisa kita menggunakannya dengan baik. Berbeda dengan air bersih. Ketika kita menggunakan air bersih, kita tidak akan khawatir apapun karena airnya bersih. Dapat dipahami sampai di sini adik-adik? Nah, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian energi alternatif di sekitar kita. Nah, di sini kakak punya contoh, yaitu menanam lingkungan sekitar kita dengan pepohonan agar air tanah tetap tersedia.
Nah, dengan begitu kita juga telah melestarikan salah satu sumber energi alternatif di bumi ini. Yuk, mari kita coba untuk menjaga kelestarian energi alternatif di lingkungan sekitar kita dari hal yang terkecil. Nah, kita tahu bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban kita dalam menjaga ketersediaan energi. Maka dari itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan asri. Nah, maka dari itu kita harus melakukan cara-cara sederhana untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Salah satunya dengan melakukan 3R. Yang pertama adalah reduce, yang kedua adalah reuse, yang ketiga adalah recycle. Nah, kalau reduce itu kita mengurangi pemakaian bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan, seperti botol plastik, kaleng minuman, dan masih banyak lagi. Nah, bahan-bahan itu bisa merusak lingkungan. Jadi ingat, kita harus mengurangi pemakaian bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya yang kedua adalah reuse. Nah, reuse itu adalah memakai kembali barang yang dirasa udah nggak pernah kita pakai lagi nih. Nah, caranya gimana? Kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, sehingga barang yang kita sudah tidak pakai lagi bisa digunakan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir adalah recycle. Nah, recycle ini adalah mendaur ulang sampah dan menjadi suatu barang baru yang dapat digunakan kembali, jadi layak fungsi lagi, bisa digunakan lagi. Contohnya seperti botol minuman, dijadikan tempat pot bunga, tanaman. Nah, jadi bisa digunakan kembali kan? Atau contoh lainnya adalah sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang dapat membusuk ya adik-adik. Maka dari itu sampah organik ini bisa dijadikan pupuk kompos. Bila pupuk kompos ini bercampur dengan tanah, maka dia akan menyuburkan tanaman yang ada di sekitar tanah tersebut. Dapat dipahami ya adik-adik cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang terakhir kita akan belajar akibat tidak menjaga kebersihan lingkungan. Dari hal yang sudah kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa lingkungan yang tidak dijaga itu akan mengakibatkan kerugian bagi kita. Kerugiannya seperti apa? Lingkungannya akan menjadi kotor, akan menjadi kumuh, kemudian akan membawa penyakit. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita. Jangan sampai kita dirugikan oleh lingkungan kita sendiri. Karena lingkungan itu sifatnya menjaga kita, menjadi tempat tinggal kita. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus saling mengingatkan satu sama lain dan mengajak untuk terus menjaga kebersihan lingkungan. Dapat dipahami ya adik-adik? Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang ada di bawah ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk berdoa setelah mengerjakan tugas nanti ya. Dadah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.